Al-Bari, Al-Musawwir, yang maha pencipta dan maha penyempurna ciptaannya. Al-Bari dan Al-Musawwir adalah dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan rincian dari nama Allah Al-Khalil. Al-Bari bermakna bahwa Allah menciptakan seluruh jagat raya ini tanpa ada yang membantunya. Allah menciptakan seluruh alam raya ini tanpa ada contoh sebelumnya. Tidak seperti kita manusia yang membuat penemuan karena terinspirasi alam. Lihat saja pesawat terbang yang terinspirasi oleh burung dan serangga terbang ciptaan Allah seperti capung. Terbang di angkasa dengan memanfaatkan angin untuk melawan gaya gravitasi. Bahkan nama capung diberikan untuk pesawat terbang. Capung, serangga ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dinosaurus. Namun seiring punahnya hewan hebat seperti dinosaurus, tidak membuat serangga seperti capung juga ikut punah. Capung masih tetap ada, bahkan masih pada bentuknya yang sekarang, walau bentuknya mengalami penyusutan. Capung mempunyai daya adaptasi yang baik, sehingga bisa hidup di mana saja kecuali di kutub. Ya, capung adalah serangga tropis. Fosil capung terbesar yang pernah ditemukan di bumi mempunyai ukuran lebar sayap lebih dari 3 meter. Ia ditemukan terperangkap getah pohon dan dipercaya berusia 200 juta tahun yang lalu. Masya Allah. Serangga purba yang terdiri dari 5.000 spesies ini termasuk dalam keluarga Odonata dan mempunyai dua jenis yang paling sering kita temui, yaitu capung besar dan capung jarum. Capung jarum bentuknya memang seperti jarum, jauh lebih kecil daripada capung besar, dan biasanya hanya terdapat di dekat aliran air. Capung ini termasuk hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Atau kapal selam yang meniru sistem kerja paru-paru ikan paus, membagi ruang antara udara dalam rongga untuk mencapai kedalaman samudera. Beberapa teknologi canggih dari kapal selam ternyata terinspirasi dari anatomi dan organ lumba-lumba. Salah satunya adalah penciptaan sonar sebagai alat navigasi kapal selam. Pada dasarnya, cara kerja gelombang suara sebagai media penghantar informasi sama dengan yang dilakukan lumba-lumba. Gelombang ini mampu mendeteksi wujud benda di kegelapan, sehingga kapal selam mampu bergerak di bawah air tanpa kesulitan, tanpa bantuan cahaya. Tapi sayangnya, aktivitas gelombang ultrasonik dari kapal selam seringkali memiliki frekuensi yang sama dengan sonar milik lumba-lumba. Akibatnya, banyak lumba-lumba yang tersesat atau terdampar karena aktivitas komunikasinya terganggu oleh aktivitas sonar kapal. Desain baju selam juga terinspirasi dari susunan kulit lumba-lumba. Para perancang berusaha untuk membuat bahan yang memiliki struktur semirip mungkin dengan kulit sang mamalia cerdas. Kulit lumba-lumba memiliki sistem yang sempurna, sehingga lumba-lumba mampu berenang dengan baik dan mampu menghangatkan tubuh. Selain itu, kulit lumba-lumba juga mampu mempertahankan suhu tubuh, baik ketika lumba-lumba berenang di kedalaman maupun di permukaan. Itulah batasan manusia yang perlu dibimbing dalam mencipta segala hal. Sementara bukan itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khaliq Al-Musawwir artinya adalah Allah Maha Pencipta yang berkuasa membentuk rupa dan bentuk seluruh ciptaannya, yang menyusun semua ciptaannya pada waktu yang tepat, serta menentukan kadarnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Pernahkah kita merenungkan betapa menakjubkannya gunung itu diciptakan? Gunung yang diselimuti karpet hijau pepohonan dan rindang dan menyejukkan, di mana di sela-selanya muncul mata air yang bening, membuncah dan berlimpah, mengalir menyusuri celah-celah batu dan pepohonan, membentuk air terjun dan indah, kemegahan yang berpadu dengan lembah dan perbukitan. Atau pernahkah kita memikirkan betapa menakjubkannya lautan diciptakan, dengan ombak yang bergulung-gulung, susul menyusul ke tepian pantai, hamparan pasir berwarna hitam, putih, dan kuning yang berkilau di tepiannya, dengan terumbu-terumbu karang yang beraneka ragam bentuk, corak, dan warnanya. Dengan jutaan jenis ikan yang berbeda-beda bentuk, ukuran, dan warnanya,
Masing-masingnya berenang berkelompok dengan irama tanpa musik. Atau, pernahkah kita merenung betapa menakjubkannya Allah bentuk rupa wajah kita? Di satu sisi, Ia buat berbeda paras wajah, bentuk tubuh, dan warna kulit antar kita. Dan di sisi lain, Ia dengan kuasanya mampu membuat anak-anak yang dilahirkan kembar, memiliki paras wajah, bentuk tubuh, dan warna kulit yang nyaris sama. Sehingga bagi yang belum mengenal keduanya, akan sulit membedakan. Sungguh, Maha Besar Allah atas kesempurnaan ciptaannya. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap, dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu, lalu membaguskan rupamu, serta memberi kamu rezeki dengan sebahagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 64. Betapa indahnya ayat Allah tersebut. Seakan-akan Allah tengah memperkenalkan dirinya pada kita semua. Siapa lagikah yang mampu menciptakan bumi sebagai tempat kita menetap serta langit sebagai atap dengan segala macam keindahan dan keserasiannya itu, selain hanya Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha berkuasa menciptakan segalanya. Yang menciptakan atmosfer di angkasa, hingga sinar matahari tak langsung menyentuh kulit dan membahayakan kita. Yang menciptakan gumpalan awan di angkasa, menjadi kantong bagi uap air di udara, serta menjadi keran-keran bagi air hujan, yang dengan air hujan itu tumbuhlah tanaman-tanaman dan berlangsunglah kehidupan. Pada dasarnya, volume air di bumi adalah tetap, namun pendistribusiannya tidak sama di berbagai belahan bumi, mulai dari air laut, air tanah, maupun air hujan. Air hujan merupakan air yang sangat jernih. Saat hujan turun ke bumi secara otomatis membersihkan udara. Hal ini dikarenakan kemampuannya menghisap material-material seperti gas sulfur dan zat-zat tambang lainnya yang terdapat di udara. Menurut para ilmuwan, di sela proses itu air hujan tercampur dengan zat-zat kimia dan garam-garam yang mengandung material padat, sehingga merubah rasanya menjadi sedikit asam dan asin. Allah telah bersumpah dalam surat Al-Waqi'ah ayat 31, "Wa ma'im mas'ub," demi air yang tercurah. Hal ini menunjukkan ada sesuatu yang istimewa dalam air ini dan harus kita perhatikan dengan seksama. Dalam surat lain dijelaskan bahwa air hujan adalah tetesan-tetesan air hasil penyulingan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut Al-Ma'al Muqtir. Air hujan telah menjadi rahmat bagi manusia dan makhluk hidup di bumi. Sesuai dengan karakter air hujan yang sangat baik inilah telah dijelaskan hakikat keistimewaan air hujan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih." Dialah Allah yang apabila menginginkan sesuatu, Dia hanya cukup mengatakan jadilah, maka pasti terjadi sesuai dengan sifat yang Dia inginkan dan sesuai dengan bentuk yang Dia kehendaki, sebagaimana firman Allah. Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Al-Quran, Surat Yasin, ayat 82. Sebab itu, sungguh sangat tidak pantas bila kita yang mengaku Islam beriman kepada Allah, namun di saat yang sama kita mempersekutukan Allah, yakni dengan meyakini bahwa ada kekuatan lain yang mampu mendatangkan manfaat dan keselamatan serta menghindarkan dari bahaya selain dari Allah. Na'udzubillah. Bukan sekedar tak pantas bila kita mempersekutukan Allah, namun lebih dari itu, mempersekutukan Allah adalah dosa terbesar yang tak akan diampuni oleh Allah bila pelakunya tidak bertaubat di dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah,
maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Banyak di antara manusia, tak terkecuali yang mengaku Islam, mengetahui bahwa yang menciptakan mereka serta alam raya ini hanyalah Allah semata. Tiada sekutu baginya. Mereka beriman bahwa Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam menciptakan langit, bumi, gunung, lautan, dan seluruh makhluk dan benda di alam raya ini. Namun sayangnya, mereka masih menganggap bahwa ada Tuhan lain atau kekuatan lain yang berhak untuk disembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 61. Seperti ini pula lah model keimanan masyarakat jahiliyah di zaman Rasulullah SAW, di mana mereka beriman, mereka mengesahkan Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan mereka serta alam semesta. Namun, mereka tidak mengesahkan Allah, mereka tidak mentauhidkan Allah dalam beribadah. Sebab itu, mereka masih sudi menyembah berhala-berhala yang mereka buat dengan kedua tangan mereka sendiri. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 26.